pernah nggak kamu ditinggal sendirian di ulang tahun pernikahanmu sendiri? Aku iya. Malam itu suamiku di Bali untuk dinas. Aku duduk sendiri di rumah seluas 150 meter dengan lobster dingin yang dia pesankan online sebagai hadiah. Jam 11 malam, bel pintu berbunyi. Dan yang berdiri di sana bukan kurir makanan, bukan tetangga. Tapi dia, mantan SMA yang 5 tahun tidak aku lihat. Masih dengan senyum yang dulu bikin aku rela bolos sekolah. Dan aku seperti orang bodoh membiarkannya masuk. Kami cuma ngobrol, tapi kata-kata bisa lebih berbahaya dari sentuhan. Dia tanya, "Apa kamu bahagia?" Dan aku diam karena jawabannya ada di gelas teh yang tidak jadi aku minum. Tapi takdir main lebih kejam. Suami lupa lebih awal untuk mengejutkanku. Dan yang dia temukan adalah 2 gelas teh di meja dan pertanyaan yang sama. Apa kamu bahagia dengan aku? Sekarang aku terjebak antara suami yang memberikanku segalanya kecuali getaran di hati, dan mantan yang membuatku merasa hidup tapi tidak pernah menjanjikan kepastian. Dan satu malam itu mengajarkanku, kadang kesalahan terbesar bukan membuka pintu untuk orang yang salah, tapi membiarkannya duduk di ruang tamu hatimu. Satu malam mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang memegang ponsel, mungkin di tengah malam seperti ini, mendengarkan cerita karena tidak bisa tidur, ini untuk kalian. Pernah nggak sih dapat pertanyaan yang bikin jantung berhenti sebentar? Bukan, kamu mau nikah sama aku? Tapi, apa kamu bahagia? Namaku Rara, dan 3 bulan lalu, tepat di ulang tahun pernikahan ketiga aku dapat pertanyaan itu dari seseorang yang seharusnya sudah tidak punya hak lagi untuk menanyakannya. Suamiku, Rehan, sedang dinas luar kota. Seperti biasa, anniversary pertama kami dia di Surabaya, kedua di Makassar, dan yang ketiga, Iyap, di Bali. Aku sudah pasrah merayakan sendiri, tapi takdir punya rencana lain yang lebih kejam dari sekadar kesendirian. Malam itu, setelah menghabiskan makan malam sendirian dengan seafood yang dia pesankan online, lobster dingin yang terasa hambar di lidah, aku memutuskan membuat teh. Ritual kecil. Rehan selalu bilang teh chamomile jam segini bisa bikin tidur nyenyak. Dia yang biasanya menyiapkannya dengan sendok madu tepat setengah, air panas yang tidak sampai mendidih sempurna. Aku mencoba menirunya, tapi tangan ini gemetar. Entah kenapa. Seperti ada firasat. Jam menunjukkan 22:47, aku nyalakan lilin aromaterapi, lavender, wangian favorit Rehan, kemudian duduk di sofa Chesterfield abu-abu yang kami pilih bersama 3 tahun lalu. Ini untuk rumah kita nanti, katanya waktu itu. Matanya berbinar. Sofa itu sekarang terasa terlalu besar untuk satu tubuh. Tepat ketika jarum jam bergerak ke angka 12, notifikasi masuk dari Rehan. "Selamat ulang tahun pernikahan sayang, maaf harus dinas di sini, aku cinta kamu, PS jangan lupa chamomile-mu." Aku tersenyum getir, dia ingat. Tapi ingatannya datang dalam bentuk digital, bukan kehadiran fisik. Aku membalas, "Makasih sayang, aku juga cinta kamu, hati-hati di Bali." Dan mematikan ponsel, tidak tahan melihat feed media sosial dipenuhi foto pasangan lain yang merayakan bersama. Pukul 23:08, aku sedang mencuci gelas teh yang tidak jadi aku minum karena tiba-tiba terasa pahit. Ketika bel pintu berbunyi, 1 kali lalu 2 kali, cukup gentar untuk membuat jantungku berdetak cepat. Siapa ya, batinku? Tetangga? Tidak mungkin, kompleks perumahan ini sepi, rumah-rumah berjarak puluhan meter. Kurir tengah malam gini. Aku melangkah pelan ke pintu berharap melihat melalui lubang intip. Tapi sebelum aku sampai, suara dari luar membuat seluruh darah di tubuhku beku. "Rara, kamu di rumah?" Suara itu dalam, sedikit serak, dengan logat Betawi yang sudah memudar tapi masih tersisa di ujung kata. Suara yang pernah menjadi soundtrack mimpi buruk sekaligus mimpi indahku selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Dan di sana, berdiri di bawah lampu taman yang kuning keemasan, dengan hujan rintik-rintik mulai turun membasahi rambutnya yang kini lebih panjang, adalah Denny.
Mantan pacar SMA sekaligus cinta pertama yang tidak pernah benar-benar pergi dari sistem pernafasanku. Dia tersenyum. Senyum yang sama yang dulu membuatku rela bolos sekolah hanya untuk menemaninya nongkrong di pinggir kali Ciliwung. Senyum yang sekarang terasa seperti pisau yang dihunus perlahan. Aku tidak sengaja lewat, katanya. Tangannya menuju ke mobil SUV hitam yang terparkir agak miring di depan rumah. Dengar-dengar kamu tinggal di sini. Sehat? Aku tidak bisa bicara. Mulutku kering. Badanku memakai piyama satin hitam yang sensual, hadiah anniversary kedua dari Rehan. Dan tiba-tiba aku merasa sangat telanjang. Angin malam menerpa membuat kain tipis itu menempel di tubuhku. Dedi tidak menghindari pandangan. Matanya, warna coklat tua seperti kopi tubruk, melakukan perjalanan dari wajahku, turun sebentar, lalu kembali. Masuklah, akhirnya aku katakan suara serak. Hujan. Dia melangkah masuk, aroma pria. Parfum kayu dengan hint tembakau memenuhi ruang depan. Aroma yang asing di rumah ini, di mana Rehan selalu menggunakan sen sitrus yang ringan. Danny melepas jaket kulitnya, menggantungkannya di rak yang biasa dipakai Rehan untuk jas. Jaket itu terlihat seperti penjajah. Rumah bagus, katanya. Matanya menyapu ruangan, minimalis, putih dan abu-abu, sangat berbeda dengan gaya hidup bohemia yang selalu kami bicarakan dulu. Rumah penuh tanaman, rak buku sampai langit-langit, karpet berwarna-warni. Duduk, kataku, menunjuk ke sofa. Sofa yang sama di mana tadi aku merasakan kesepian yang menusuk, sekarang akan ditempati oleh hantu masa lalu. Dia duduk, aku mengambil posisi berseberangan di single seat yang biasa duduk Rehan saat membaca koran. Jarak 2 meter terasa seperti jurang Grand Canyon. Teh? Tanyaku, lebih untuk masih keringan yang mulai terasa tebal. Kalau ada kopi? Tidak ada, suamiku tidak minum kopi. Dia sakit mah. Senyum kecil. Kamu masih ingat aku suka kopi? Aku pergi ke dapur, tangan masih gemetar, menuangkan air panas ke cangkir, chamomile untuk aku, teh biasa untuknya. Saat aku kembali, dia sedang memperhatikan foto pernikahan kami di dinding. Rehan dan aku tersium bahagia di pelaminan. Senyum itu waktu itu tulus, aku ingat. Ganteng suamimu, katanya, nada datar. Terima kasih. Aku memberikan teh, jari kami hampir bersentuhan. Tidak sengaja aku menghindar. Dan begitulah dimulainya malam yang akan membelah jiwaku menjadi sebelum dan sesudah. Malam di mana mantan datang bukan untuk membawa petir dan guntur, tapi hujan gerimis yang diam-diam meresap ke fondasi, melunakkan tanah sampai rumah yang tadinya kokoh perlahan-lahan mulai miring. Dia menyeruput tehnya dan matanya tidak pernah benar-benar meninggalkan wajahku. Cahaya lampu meja menciptakan bayangan yang menari di dinding, membuat profil wajahnya yang dulu sangat kukenal terasa asing dan familiar sekaligus. 5 tahun. 5 tahun sejak terakhir kali kami duduk berhadapan seperti ini, waktu itu di warung kopi dekat kampus, dengan keputusan pahit yang harus kami telan. Jadi 3 tahun sudah, ucapnya, memecah kesunyian yang mulai terasa nyaman dalam ketidaknyamanannya. Cepat ya waktu. Kamu juga sudah berubah, balasku. Meski yang kumaksud bukan hanya penampilannya yang kini lebih rapih. Jaket kurit menggantikan hoodie compang-camping yang selalu dipakainya dulu. Tapi ada kedewasaan di matanya yang dulunya selalu berapi-api. Dan sekarang menyimpan kedalaman yang membuatku penasaran. Kerja di Belanda kan? Katanya mau balik untuk selamanya, tanyaku. Mencoba mengalihkan percakapan ke wilayah yang aman. Dia mengangguk, menaruh cangkir di atas meja kayu dengan pelan. Iya, sudah 2 bulan di Jakarta, buka bisnis sendiri, konsultan energi terbarukan. Wah, akhirnya kesampaian juga impianmu, kataku. Dan ada asa bangga yang tulus, meski harus kusembunyikan. Dulu di atap gedung Fakultas Teknik, dia selalu bicara tentang ingin mengubah Indonesia dengan energi bersih. Sementara aku, mahasiswa sastra, hanya bisa mendengarkan dengan mata berbinar, terpesona oleh idealisme yang begitu membara. Tapi tidak ada yang pernah sempurna. Lanjutnya, dan nada suaranya berubah, lebih rendah, lebih intim. Sesuatu atau seseorang selalu terasa kurang. Aku tahu kemana arah ini. Aku harus menghentikannya. Tapi lidahku seperti lumpuh.
Dan hati ini yang selama 3 tahun berusaha kubungkam dengan rutinitas pernikahan yang nyaman, tiba-tiba berdetak dengan ritme lama yang hampir kulupakan. Rara, panggilnya, dan namaku di mulutnya terdengar seperti doa. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu tentang semua rencana kita. Rumah di puncak dengan perapian itu, perpustakaan kecil berisi semua buku favoritmu yang akan kubeli satu persatu. Dan jangan, suaraku hampir berbisik. Tapi kamu memilih jalan lain. Dia melanjutkan, tidak peduli dengan protesku. Dan aku mengerti, aku memang bukan pilihan yang aman waktu itu. Lulusan teknik tanpa pekerjaan tetap. Mimpi-mimpi besar yang belum terbukti. Tapi lihat aku sekarang. Dia menyebarkan tangannya, mengisyaratkan keberhasilannya. Semua yang dulu kuajak kamu percayai, sekarang nyata. Aku menarik napas dalam. Aku bahagia untukmu Den, sungguh. Tapi kamu tahu aku sudah menikah. Dengan pria yang bahkan tidak ada di sini di malam ulang tahun pernikahanmu. Tantangnya dan kalimat itu seperti tamparan. Aku lihat postingan Instagrammu tadi sore. Makan sendirian. Raihan di Bali kan? Rasa mulaiku mendidih, campuran kemarahan dan rasa malu. Kamu mengutit aku. Tidak, katanya cepat. Aku hanya peduli selalu. Dia menghela napas, menunduk sebentar sebelum menatapku lagi. Aku cuma ingin tahu apakah kamu bahagia, Rah? Jawab jujur, apakah dengan semua ini, tangannya menuju ke sekitar ke rumah mewah yang sepi. Kamu merasa terpenuhi? Air mataku mengancam akan tumpah. Pertanyaan yang selama 3 tahun ku hindari bahkan dari diriku sendiri. Bahagia, Raihan adalah pria yang baik, sopan, bertanggung jawab. Dia membangunkan aku dengan sarapan setiap weekend. Mengingat hari ulang tahun ibuku, tidak pernah lupa mengisi bensin mobilku. Dia adalah daftar checklist suami ideal yang sempurna. Tapi bahagia itu bukan checklist. Bahagia itu getaran di perut saat mendengar suaranya. Itu tawa yang meledak tanpa alasan. Itu keinginan untuk bercerita tentang hal kecil sekalipun karena tahu dia akan mendengarkan dengan mata yang benar-benar melihatmu, bukan hanya menatap. Itu perasaan yang dulu aku dapatkan setiap kali Denny menatapku. Lihat matamu, bisiknya, seolah membaca pikiranku. Mata yang dulu bersinar seperti itu sekarang redup perak. Seperti lampu yang dibiarkan redup karena takut menghabiskan energi. Itu tidak adil, belaku suara bergetar. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pernikahanku. Mungkin tidak, aku akui. Tapi aku tahu kamu. Lebih dari siapapun. Aku tahu saat kamu bohong. Seperti sekarang. Dan disitulah batas itu mulai berkabur. Percakapan yang semula aman mulai memasuki wilayah berbahaya. Dia tidak menyentuhku. Tidak ada kontak fisik sama sekali. Tapi kata-katanya menyentuh tempat yang jauh lebih dalam dari kulit. Menyentuh memori tentang 2 anak muda yang dulu berjanji akan menjelajah dunia bersama. Membuka lahan impian yang belum terjamah siapapun. Metafora yang selalu kita gunakan untuk mimpi-mimpi besar kita. Aku ingat waktu kita janji akan keliling Indonesia naik motor. Kamu bilang takut tapi tetap mau ikut. Dan kita sampai ke Jogja, ingat? Tidur di warung pinggir jalan karena uang habis. Kamu sampai demam. Aku yang harus merawatmu dengan obat warung seadanya. Dan kamu membaca puisi Rendra sampai aku tertidur. Suaramu waktu itu seperti mantra penyembuh. Keheningan lagi. Tapi Bida sekarang lebih lembut. Penuh dengan semua yang tidak terucap selama 5 tahun terpisah. Aku melihat jam dinding. Sudah lewat tengah malam. Tapi aku tidak ingin dia pergi. Dan itu yang paling berbahaya. Dia, Raihan, dia baik padaku, Den. Kataku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi apakah dia membuatmu merasa hidup? Tanyanya langsung ke inti. Atau hanya membuatmu merasa aman? Gelas teh di tanganku tiba-tiba sangat berat. Aku letakkan, tangan bergemetar. Aman itu penting. Tapi tidak cukup, balasnya. Kamu tahu itu tidak cukup? Kamu selalu ingin lebih dari sekedar aman. Kamu ingin petualangan. Kamu ingin merasa terbakar.
Dan saat itulah bel pintu berbunyi lagi. Keduanya menoleh ke arah pintu. Jantungku berhenti sejenak. Tidak mungkin, Raihan harusnya masih di Bali besok pagi. Tapi, Rara, kamu masih bangun? Suara Raihan dari balik pintu. Dunia berhenti berputar. Waktu terasa melambat seperti adegan film yang direkam dalam gerak ultra lambat. Aku menatap Denny yang wajahnya mendadak pucat, lalu ke arah pintu di mana bayangan suamiku terlihat melalui kaca bertekstur. Gelas teh di tanganku terasa tiba-tiba membara, tapi aku tidak bisa bergerak. Rara, panggil Rehan lagi, suaranya letih namun hangat. Aku mendengar bunyi kunci mencoba membuka pintu, dia masih punya kuncinya tentu saja. Kamu harus, bisikku pada Denny tapi suaraku tercekak. Harus apa? Sembunyi? Itu lebih buruk lagi. Lari keluar pintu belakang? Terlalu drama. Tidak, satu-satunya jalan adalah menghadapi ini. Tapi bagaimana? Denny berdiri perlahan. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang sama yang kurasakan. Aku bisa jelaskan bisiknya, tapi aku menggeleng cepat. Tidak ada penjelasan yang bisa membuat ini tidak terlihat seperti apa adanya. Istri dan mantan pacar duduk berdua di rumah di tengah malam, di rumah yang seharusnya hanya dihuni oleh pasangan suami istri. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Rehan dengan koper kecil di tangan. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam, namun ada senyum kecil untukku. Dia memakai kemeja lengan panjang yang sedikit kusut. Dasi sudah dilonggarkan. Matanya warna hazel yang selalu kuagumi karena kedalamannya, berpindah dari wajahku ke sosok Denny yang berdiri kaku di seberang ruangan. Senyum di wajah Rehan perlahan memudar. Tidak langsung hilang, tapi seperti es yang meleleh di bawah matahari musim semi. Perlahan tak terhindarkan. Aku melihat prosesnya. Dari kebahagiaan karena pulang lebih awal untuk mengejutkanku, ke kebingungan, lalu ke pemahaman yang disertai dengan sesuatu yang lebih tajam di balik matanya. Kita ada tamu, ucapnya akhirnya, suaranya datar. Dia meletakkan kopernya dengan hati-hati seperti takut akan membuat suara yang terlalu keras dan memecah keheningan rapuh ini. Aku berdiri, terhuyung sedikit karena lututku gemetar. Ini Denny, teman lamaku dari SMA. Rehan mengangguk perlahan. Dia tidak bergegas menyapanya. Dia hanya berdiri di sana, memandangi Denny yang tenang yang menakutkan. Teman lama, ucapnya mengulang kata-kataku. Jam segini, Denny akhirnya menembutkan suaranya. Maaf Pak, saya memang datang tanpa memberitahuan, hanya lewat dan ingin menyapa Rara sebentar. Rara, Rehan mengulang lagi dan aku menyadari sesuatu. Dia selalu memanggilku sayang atau Ra. Hampir tidak pernah menggunakan nama lengkapku, kecuali dalam situasi formal atau ketika marah. Dan ternyata masih ada sampai jam segini percakapan yang sangat menarik pasti. Tidak ada amarah di suaranya, tidak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat dadaku sesak. Aku lebih siap menghadapi kemarahan, ledakan emosi. Bukan ini analisis dingin yang seperti dokter yang sedang mendiagnosis penyakit mematikan. Kita cuma ngobrol, aku katakan, dan suaraku terlalu tinggi, terlalu membela diri. Benar-benar cuma ngobrol. Dia memandangiku lama, seperti sedang mempelajari spesimen langka. Aku tidak bilang kalian melakukan hal lain, ucapnya pelan. Tapi kenyataannya, kamu dan Denny ya, duduk berdua di rumah kita tengah malam di hari ulang tahun pernikahan kita, sementara suamimu seharusnya sedang di Bali. Setiap kata diucapkan dengan presisi pisau bedah. Denny menunduk, wajahnya memerah, campuran malu dan mungkin memarah juga. Aku bisa jelaskan. Aku mencoba lagi. Tidak perlu. Potongnya dengan lembut. Kamu sudah menjelaskan dengan kehadirannya di sini. Saya rasa percakapan sudah selesai untuk malam ini. Rara butuh istirahat dan saya baru saja menempuh penerbangan 4 jam untuk pulang lebih awal demi merayakan hari spesial kami. Itu bukan permintaan, itu pernyataan, tapi diucapkan dengan sopan yang membuatnya semakin mematikan. Denny mengambil jaket kulitnya dari rak. Maaf sudah mengganggu, katanya rendah. Dia menoleh padaku, matanya mengatakan 1000 hal yang tidak bisa diucapkan. Rara, tetap jaga diri. Dia pergi. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang halus namun final. Dan kini tersisa aku dan Rehan di ruangan yang tiba-tiba terasa lebih dingin 10 derajat. Rehan tidak langsung bicara. Dia melepas jasnya, menggantungnya dengan rapi. Kemudian duduk di sofa tempat Denny duduk tadi. Dia melihat secangkir teh setengah habis Denny, lalu cangkirku yang masih penuh. Chamomile, ucapnya mengenali jenis tehku.
tapi kamu tidak meminumnya. Aku tidak jadi. Bisikku masih berdiri seperti patung di tengah ruangan. Karena ada kamu, dia selesaikan kalimatku. Bukan pertanyaan, fakta. Dia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak masuk, aku melihat betapa lelahnya dia. Lingkaran hitam di bahu mata, cerutan di sudut mata yang biasanya tidak ada. Aku minta cuti besok, katanya tiba-tiba suaranya hampa. Mengambil penerbangan terakhir hari ini untuk mengejutkanmu, membuat sarapan spesial besok pagi untuk mengkompensasi ketidakhadiranku malam ini. Tertawa kecil, pahit. Ternyata kamu sudah punya perusahaan. Ray, tolong. Air mataku akhirnya jatuh. Tidak seperti yang kamu pikir. Lalu seperti apa, Rala? Tanyanya, dan untuk pertama kalinya ada retakan di suara tenangnya. Ceritakan padaku, bagaimana bisa mantan pacarmu yang selama ini tidak pernah kamu ceritakan secara detail padaku, kecuali bahwa dulu pernah pacaran dan putus sebelum kuliah. Tiba-tiba muncul di rumah kita tengah malam, dan kamu yang tahu bahwa aku tidak ada di kota membiarkannya masuk. Bukan hanya menyapa di pintu, tapi masuk, duduk, minum teh, ngobrol sampai lewat tengah malam. Setiap pertanyaannya logis, tajam, tidak ada yang bisa aku bantah. Aku tidak merencanakan ini, saku di sana saja. Dia tiba-tiba datang. Aku kaget, lalu aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa menolaknya masuk, katanya. Suara masih terkenali namun mulai bergetar. Kamu bisa bilang suamimu tidak di rumah, jadi tidak pantas menerima tamu pria. Kamu bisa menelponku, kamu bisa melakukan 100 hal lain, tapi kamu memilih membiarkannya masuk. Aku terdiam karena dia benar. Di setiap persimpangan pilihan tadi malam, aku mengambil jalan yang membawaku ke sini. Aku membiarkan rasa penasaran, nostalgia, dan mungkin juga kebutuhan untuk merasa diinginkan lagi mengalahkan kesetiaanku. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya, dan sekarang suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Banyak hal, masa lalu, pekerjaannya sekarang, dan tentang aku tak betih. Tentang apa, sayang? Panggilannya dengan sebutan sayang kali ini terasa seperti pisau yang dipelintir. Tentang pilihan hidup, akhirnya aku katakan jujur karena tidak punya energi lagi untuk berbohong. Rehan mengangguk pelan, seperti sedang mencerna informasi itu. Dan selama 3 tahun pernikahan kita, adakah momen di mana kamu merasa salah memilih? Ruangan itu terasa makin sempit. Pertanyaan sama seperti yang ditanyakan diri tadi sekarang datang dari suamiku sendiri dengan nada yang berbeda, lebih sedih, lebih hancur. Rehan, jawab, Rara. Aku pantas dapat kebenaranmu malam ini setelah terbang 4 jam untuk pulang ke rumah dan menemukan istriku sedang minum teh dengan masa lalunya. Aku menarik nafas dalam, berusaha menenangkan diri. Dulu waktu kita menikah itu adalah pilihan yang benar. Kamu stabil, baik, keluargaku menyukaimu, dan aku sayang kepadamu. Tapi sayang bukan cinta. Dia menyelesaikan dan kalimat itu menggantung di antara kita seperti vonis. Aku tidak berselingkuh, bisikku hampir tak terdengar. Tidak secara fisik, tapi malam ini kamu berselingkuh secara emosional. Kamu membagikan dirimu untuknya, memberikan akses ke bagian hatimu yang seharusnya hanya untuk suamimu, atau mungkin memang selalu untuknya. Dia berdiri, berjalan ke jendela, melihat keluar kegelapan. Dia sambil menuduk. Aku akan duduk di kamar tamu malam ini. Kemudian aku mengambil covernya, berjalan ke kamar tamu di lantai bawah. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang sama seperti saat Denny pergi. Aku terperangkap di tengah ruangan, dikelilingi oleh kehancuran yang kubiarkan terjadi dengan membiarkan pintu terbuka untuk masa laluku. 7 hari berlalu dalam keheningan yang memekakkan. Rehan tidur di kamar tamu. Kami makan bersama, tapi dengan percakapan seperlunya. Tolong garamnya. Cuaca hari ini panas. Tagihan listrik sudah dibayar. Seperti 2 penyewa kos yang kebetulan berbagi dapur. Tapi yang lebih menyakitkan dari kemarahannya adalah kebaikannya yang tetap tak tergoyahkan. Dia masih membuatkan kopi untukku setiap pagi, meski tidak lagi menyerahkan langsung ke tanganku. Hanya menaruhnya di meja dapur. Dia masih mengingatkan bahwa obat mahku harus diminum setelah makan. Dia bahkan masih mencuci pakaianku bersama pakaiannya, tapi sekarang memisahkannya di rak pengering. Aku seperti hidup dengan hantu versi terbaik dari suamiku. Semua bentuk cinta masih ada, tapi tanpa jiwa di dalamnya. Dia memenuhi kewajiban sebagai suami, tapi hatinya sudah pergi ke suatu tempat yang tidak bisa kurai. Di hari ke-8, teleponku bergetar. Pesan dari Denny. Aku khawatir denganmu. Semuanya baik-baik saja? Aku tidak membalas, tapi juga tidak menghapusnya. Pesan kedua, 2 jam kemudian. Aku tahu aku tidak punya hak, tapi tolong kasih tahu kalau kamu aman. Dan ketiga, malam hari. Rara, aku menyesal. Aku merusak segalanya.
Tapi tolong jangan menghukum dirimu sendiri. Kamu tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan. Setiap getaran ponsel kerasa seperti tuduhan. Aku menaruh telepon di laci, mengunci, mencoba melupakannya. Tapi pikiran itu lebih bandal dari niatku. Aku mulai membandingkan. Saat Rehan membereskan cucian dengan rapi, aku teringat Denny yang dulu selalu menumpuk pakaian kotornya sampai berbau. Saat Rehan merapikan koran yang sudah dibaca, aku teringat Denny yang selalu meninggalkan jejak kekacauan dimanapun dia berada. Tapi ada satu perbedaan yang mengusikku lebih dalam. Dengan Denny, aku merasa hidup. Dengan Rehan, aku merasa benar. Dan malam itu, saat menonton film sendirian di ruang keluarga, Rehan sudah tidur di kamarnya. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku rindu kekacauan itu. Rindu ketidakpastian. Rindu perasaan jantung berdebar kencang. Bukan karena cemas, tapi karena antisipasi. Pukul 11 malam, pintu kamar tamu terbuka. Rehan keluar, memakai piyama yang sama sudah 3 hari. Dia melihatku di sofa, terdiam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu berjalan ke dapur. Aku mendengar bunyi ketel elektrik. Beberapa menit kemudian, dia muncul dengan 2 cangkir teh. Dia, mantanmu itu, ucapnya tiba-tiba, menaruh 1 cangkir di meja depanku. Teh chamomile. Apakah selama pernikahan kita kamu masih memikirkannya? Pertanyaan langsung di kegelapan, tanpa pendahuluan. Aku menarik napas dalam. Tidak setiap hari, jawabku jujur. Tapi ada momen-momen saat kita berdebat hal kecil dan kamu lebih memilih diam daripada berkonfrontasi. Aku teringat bagaimana dia dan aku bisa bertengkar berjam-jam lalu tertawa setelahnya. Saat kamu membelikanku perhiasan untuk ulang tahun, aku teringat bagaimana dia memberikanku batu sungai yang dia poles sendiri. Rehan menangguk pelan seperti dokter yang menerima diagnosa buruk tentang pasiennya. Jadi selama ini aku selalu dibandingkan dengan hantu. Itu tidak adil untukmu. Aku mengakui itu. Dan aku minta maaf untuk itu. Tapi kamu harus tahu, memilihmu bukan berarti aku tidak pernah mencintaimu. Itu hanya berarti aku memilih versi dewasa dari cinta. Versi yang bertanggung jawab. Versi yang membosankan. Dia sela dengan pertama kalinya ada nada sarkasme dalam bicaranya. Versi yang aman, versi yang tidak akan membuat orang tuamu kecewa. Ray, tidak. Dia mengangkat tangan. Aku perlu mengatakan ini. Selama 3 tahun, aku mencintaimu dengan seluruh kemampuan cintaku. Tapi selalu ada dinding. Aku pikir itu karena kamu trauma dari hubungan sebelumnya. Aku pikir butuh waktu. Aku bersabar. Tapi ternyata dinding itu bukan untuk melindungimu dari luka. Tapi untuk menjaga ruang untuknya. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan yang gelap. Hanya diterangi cahaya televisi yang bisu. Aku menatapnya, bingung. Mengerti apa? Mengerti daya taliknya. Ucapnya suara pecah. Aku membencinya, tapi aku mengerti mengapa kamu tidak bisa melupakannya. Karena dia adalah badai. Dan siapa yang kena terpesona oleh badai? Sedangkan aku adalah rumah yang kokoh, aman. Tapi siapa yang memuja-muja fondasi dan atap? Perkataannya melukai karena kebenarannya. Aku selalu melihat Rehan sebagai pelabuhan, tempat yang aman untuk berlabuh setelah lelah berlayar. Tapi pelabuhan tidak pernah dimaksudkan untuk dikagumi. Pelabuhan hanya dimaksudkan untuk digunakan. Kamu lebih dari itu. Aku memprotes lemah. Tapi tidak cukup untukmu. Balasnya lembut tapi tegas. Dan itu yang harus kita hadapi sekarang. Dia duduk lagi menatapku langsung. Kamu punya pilihan Rara dan aku akan menghormati apapun pilihanmu. Tapi pilihan itu harus tegas, tidak bisa setengah-setengah. Artinya apa? Artinya jika kamu memilih pernikahan kita, maka dia harus benar-benar pergi. Blokir nomornya, hapus semua kenangan dan berjanji untuk tidak pernah memberinya akses lagi, baik fisik maupun emosional. Dia jeda, menatapku dalam-dalam. Tapi jika kamu memilih dia atau kemungkinan dengannya, maka kita harus mengakhiri dengan martabat. Aku tidak mau kehilanganmu.
isiku dan itu tulus. Tapi kamu juga tidak mau sepenuhnya memilikiku. Balasnya lembut tapi tegas. Dan itu tidak adil untuk kita berdua. Malam itu kami tidur terpisah lagi. Tapi kali ini ada kejelasan yang lebih menyakitkan daripada kebingungan. Rehan memberikanku ultimatum. Tidak dengan ancaman, tapi dengan kasih sayang. Dia memberikanku kebebasan untuk memilih dengan konsekuensi yang jelas. Dan aku terjebak di antara dua kutub yang sama-sama memanggil. Satu memanggil dengan suara aman, stabil, masa depan yang terprediksi. Satunya lagi memanggil dengan suara liar, bebas, penuh risiko dan kemungkinan. Di hari ke-10, pesan masuk lagi dari Denny. Bukan teks kali ini, tapi gambar. Foto lama kami berdua di pantai Pangandaran, kulit terbakar sinar matahari, tersenyum lebar dengan latar sunset. Captionnya, masih percaya pada kita. Dan saat itulah seperti orang yang melihat peta setelah lama tersesat. Aku melihat pola yang selama ini tidak kusadari. Denny tidak pernah gadi. Denny tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu. Dan dengan membiarkan diriku menerima pesannya dan membiarkan nostalgia itu hidup, aku telah memberinya izin untuk terus menunggu. Sementara Rehan tidak pernah menunggu. Ia hadir sepenuhnya. Bahkan sekarang dalam penderitaannya ia hadir dengan jujur dan penuh hormat padaku. Aku ambil telepon, buka pesan Denny. Jempolku melayang di atas keyboard. Apa yang harus kukatakan? Tinggalkan aku sendiri atau aku akan memilihmu. Tapi sebelum aku mengetik apapun, notifikasi lain muncul dari Rehan yang sedang di kamar tamu. Aku pesan makanan kesukaanmu dari restoran Thai itu. Tiba dalam 30 menit. Makan bareng. Bukan aku cinta kamu, bukan maafkan aku. Tapi tindakan kecil yang mengatakan, aku masih di sini, aku masih peduli, dan aku menghargai kita cukup untuk bertahan melewati ini. Dan di antara dua pesan itu, satu dari masa lalu yang indah tapi sudah lewat, satu dari masa kini yang sakit tapi nyata, aku harus memilih. Makan malam Thai itu menjadi titik balik yang sunyi. Kami duduk di meja makan yang sama, makan dari kotak makanan yang sama. Tapi kali ini ada kejujuran yang baru mengambang di antara kami. PT yang biasa terasa seperti festival di lidah, kali ini terasa seperti abu. Tapi kami menghabiskannya. Seperti menghabiskan sisa-sisa pernikahan kami yang masih bisa diselamatkan. Ray, aku mulai setelah sesuapan terakhir. Aku sudah memutuskan. Dia mengangguk, tidak terburu-buru, tidak cemas, hanya memberi ruang. Aku dengarkan. Aku memilih kita, kataku, dan untuk pertama kalinya dalam 10 hari, aku melihat cahaya kecil di matanya. Bukan harapan yang meluap, tapi penerimaan yang tenang. Aku butuh terapi, sendiri dulu, untuk memproses semua ini. Tentang kenapa aku membiarkan masa lalu masuk, kenapa aku tidak pernah sepenuhnya memberi diriku padamu. Dan setelah itu, mungkin kita butuh terapi pasangan. Dia memandangiku lama, itu bukan syarat Rara, tapi permintaan yang masuk akal. Dan aku setuju. Dan aku menarik nafas dalam. Aku akan memblokir Denny. Tapi sebelum itu, aku perlu bertemu dengannya sekali lagi. Untuk menutup dengan benar, dengan kamu di sampingku. Sekarang ekspresinya berubah, sedikit tegang. Untuk apa? Untuk menunjukkan badannya. Dan yang lebih penting, pada diriku sendiri. Bahwa pilihanku adalah kamu. Bahwa aku tidak lagi berada di antara dua dunia. Bahwa rumahku adalah di sini, denganmu. Dia merenung sejenak. Aku percaya padamu, akhirnya katanya. Tapi jika itu terjadi, aku ingin itu di tempat umum. Dan aku akan ada di sana, tapi tidak duduk bersamamu. Aku akan memberi kalian ruang untuk berbicara, tapi tidak cukup ruang untuk apapun yang lain. Itu kompromi. Dan dalam kompromi itu, aku melihat cintanya yang masih bertahan. Cinta yang cukup kuat untuk memberi kepercayaan, tapi cukup bijak untuk melindungi batas. Pertemuan itu diatur 3 hari kemudian, di kafe yang ramai di tengah kota. Aku datang lebih awal, duduk di meja dekat jendela. Rehan duduk di bar 10 meter dariku, membaca buku. Dia tidak menyembunyikan kehadirannya, tapi juga tidak mengganggu. Denny datang 5 menit terlambat. Dia terlihat lebih kurus, lebih tegang. Matanya langsung mencari dan menemukanku, lalu melirik ke arah Rehan. Dia mengerti permainannya.
Dia di sini, katanya saat duduk, bukan sebagai pertanyaan. Ya, aku jawab, dan aku ingin dia di sini. Dia mengangguk, wajahnya sulit dibaca. Jadi sudah diputuskan. Sudah, kataku, suara lebih tegas dari yang kuduga. Aku mencintai Rehan dan pernikahan kami layak diperjuangkan. Lalu untuk apa pertemuan ini? Tanyanya, ada sedikit kepahitan di suaranya. Untuk mengatakan selamat tinggal dengan benar. Untuk mengakui bahwa apa yang kita punya dulu indah, tapi sudah selesai. Dan untuk memintamu untuk berhenti menungguku. Dia tertawa kecil, pahit. 5 tahun aku menunggu. Pikirku, kalau aku bisa sukses, bisa membuktikan diri, kamu akan kembali. Tapi aku tidak pernah janjikan kembali dan kita putus karena kita memilih jalan berbeda. Dan pilihan itu masih benar sampai sekarang. Dia menatap tangannya, memutar gelang kulit yang selalu dipakainya sejak SMA. Aku selalu membayangkan kita punya kesempatan kedua, seperti di film. Kehidupan bukan film, dan dalam kehidupan nyata, pilihan punya konsekuensi. Pilihanku menikah dengan Rehan adalah komitmen. Dan malam kamu datang ke rumah, itu adalah pengkhianatan terhadap komitmen. Kata pengkhianatan membuatnya terdoleh tajam. Kita tidak melakukan apa-apa. Aku setuju, secara fisik tidak, tapi secara emosional. Aku membiarkanmu masuk ke ruang yang harusnya hanya untuk suamiku. Dan untuk itu, aku minta maaf padamu. Dan untuk diriku sendiri. Keheningan jatuh di antara kami. Di jauhan aku melihat Reha membalik halaman bukunya. Tangan tidak gemetar, nafas teratur. Dia mau percayaku. Apakah kamu bahagia bersamanya? Tanyanya kembali, pertanyaan yang sama seperti malam itu. Dan kali ini aku punya jawaban yang jujur. Ya, bahagia itu bukan perasaan konstan dan bahagia itu pilihan sehari-hari. Dan ya, aku memilih untuk bahagia dengan Rehan. Karena dia memilih aku setiap hari, meskipun aku tidak memilih dirinya sepenuhnya. Denny menghela nafas panjang, seperti mengeluarkan sesuatu yang sudah ditahan terlalu lama. Kalau begitu, aku akan menghormati pilihanmu. Tapi tolong, jangan pernah menghubungiku lagi. Karena aku tidak kuat untuk menjadi teman lama yang hanya muncul di foto kenangan. Aku mengangguk, air mata akhirnya jatuh. Aku akan memblokir nomormu setelah ini. Dan aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Yang benar-benar untukmu. Dia berdiri memandangiku untuk terakhir kali. Dengan segala cinta, kekecewaan, dan pelepasan yang tercampur dalam satu pandangan. Selamat tinggal, Rara. Selamat tinggal, Denny. Dia pergi tanpa menoleh. Aku duduk di sana, menatap teh yang sudah dingin, merasakan sebuah babak dalam hidupku yang benar-benar berakhir. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang bermartabat. Beberapa menit kemudian Rehan duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Denny. Dia tidak menanyakan, dia hanya mengambil tanganku, memegangnya erat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk, tidak percaya diri. Sekarang iya, tapi masih banyak yang harus kita perbaiki. Kita akan memperbaikinya bersama. Janjinya langkah demi langkah. Dan itulah yang kami lakukan. Bulan-bulan selanjutnya tidak mudah. Terapi individu membantuku melihat pola. Bagaimana aku selalu tertarik pada ketidakpastian karena itu membuatku merasa hidup. Dan bagaimana aku memilih Rehan karena itu membuatku merasa aman. Tapi hidup tidak boleh tentang memilih salah satu. Harus tentang menemukan keseimbangan. Terapi pasangan mengajarkan kami untuk berkomunikasi. Bukan hanya tentang tagihan dan jadwal, tapi tentang ketakutan, kerinduan, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Aku belajar meminta apa yang benar-benar kuinginkan, bukan menyimpannya untuk diriku sendiri. Rehan belajar untuk tidak selalu menjadi pria baik yang menghindari konflik, tapi menjadi pasangan yang bisa marah, bisa terluka, dan bisa meminta pertanggungjawaban. Suatu malam, 6 bulan setelah malam itu, kami duduk di teras belakang. Bintang-bintang terlihat jelas karena kami jauh dari lampu kota. Pernah kamu menyesal memilihku? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan yang selama ini mungkin mengendam di benaknya.
Aku memandangnya, melihat kerutan di kendak matanya yang sekarang tidak lagi kusembunyikan. Garis senyum yang lebih sering muncul akhir-akhir ini. Tidak, jawabku jujur. Karena memilih kamu bukan berarti menolak bagian liar dalam diriku. Tapi berarti membangun rumah di mana bagian liar itu punya tempat. Di teras ini misalnya. Atau dalam impian kita keliling Asia naik motor nanti. Dia tersenyum, senyum lebar yang jarang kulihat. Kamu serius dengan motor itu? Kalau kamu mau, kataku, dan itu sungguh. Kita bisa mulai dari Jogja, seperti dulu. Tapi kali ini dengan booking hotel yang layak. Tambahnya, dan kami tertawa bersama. Dan dalam tertawa tersebut, aku menyadari sesuatu. Cinta yang tumbuh dari pilihan sadar lebih kuat daripada cinta yang hanya mengandalkan perasaan. Karena perasaan datang dan pergi, seperti pasang surut. Tapi pilihan itu fondasi. Pilihan itu apa yang aku lakukan ketika perasaan sedang tidak ada di sana. Sekarang setelah malam itu, rumah kami tidak lagi sunyi, tidak lagi perfect. Ada buku-buku yang berserakan di sudut. Milikku. Ada alat-alat elektronik yang sedang diperbaiki, milik Raihan. Ada rencana-rencana liar yang ditulis di papan tulis dapur. Rumah kami hidup karena kami memilih untuk membiarkannya hidup. Dengan segala ketidaksempurnaan, dengan segala sejarah, dengan segala kemungkinan. Mantanku datang saat aku sudah jadi istri orang. Dan dia mengajarkanku pelajaran berharga bahwa pintu masa lalu harus ditutup dengan kunci agar pintu masa kini bisa terbuka lebar. Dan cinta yang sejati bukan tentang menemukan orang yang perfect, tapi memilih orang yang tidak sempurna setiap hari dengan mata terbuka dan hati yang jujur. Aku menoleh ke Raihan yang sedang asyik memperbaiki speaker Bluetooth yang rusak. Hei, aku panggil. Dia menoleh, ya. Terima kasih sudah memilihku kembali. Dia tersenyum. Senyum yang sekarang selalu sampai ke matanya. Aku tidak pernah berhenti memilih kamu, Rara. Aku hanya menunggu kamu memilih dirimu sendiri dulu. Dan di sanalah, di teras yang diterangi bulan purnama, dengan bekas luka yang sudah menjadi bagian dari kulit kami. Kami duduk bersama, bukan sebagai pasangan perfect yang viral di media sosial, tapi sebagai dua manusia yang memilih untuk tetap bersama setelah mengetahui semua yang ada di balik pintu-pintu yang pernah kami buka dan tutup.